Walakin lama ya'ti ila al-Yaman famasaku ahlul Yaman, masaku zawaju fasara min ulama ahlul Yaman. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi asluhu minal Azd, minal Kufah. Namun setelah datang ke Yaman, maka dipenjara di Yaman dengan dinikahkan dengan anak mereka, putri-putri mereka yang cantik-cantik, kemudian mempunyai anak yang banyak, tidak bisa lagi pulang ke Yaman, ke Kufah. Dan ibki fil Yaman. Famada aradallahu bihada wa mada jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Perbuatan baiknya Ma'mar ibn Rashid al-Azdi dari perbuatan orang-orang Yaman kepadanya, memberikan anaknya dan kehidupan di Yaman, akhirnya dia mengajari orang-orang Yaman ilmu hadis. Al-jaza min jinsil amal fasara ba'da dzalik tala'a muhadditsan kabir wa huwa Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani. Itulah balasan yang baik. Maka dari kebaikan orang-orang Yaman, Ma'mar duduk di Yaman dengan keturunannya dari putri Yaman tersebut. Akhirnya memberikan kebaikan bagi negeri Yaman. Akhirnya lahirlah Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani dari bimbingan Ma'mar ibn Rashid al-Azdi menjadi ulama besar. Maka Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani menjadi bintang kejora Yaman. Semua ahlul hadis wa ahlu al-ilm di zamannya berdatangan kepada negeri Yaman, kulluhum yurid Abdul Razzaq. Maka telah datang ke negeri tersebut Ali ibn al-Madini Hayatul Wadi, mengetahui bahwa ada ilmu padanya. Maka dia di tabaqah yang ke-9 Abdul Razzaq, dan Ali ibn al-Madini di tabaqah yang ke-10 dari gurunya Imam Al-Bukhari. Adapun Abdul Razzaq seperti kelompok tabi'i yang di tabaqah ke-9 itba'ut tabi'in yang shagir, maka dia sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i dan Yazid ibn Harun. Maka datanglah juga Imam Ahmad ibn Hanbal yang masyhur dari ucapannya la budda min san'a walau talas safar. Maka wajib bagiku untuk mendatangi San'a walaupun dengan perjalanan yang jauh. Dan datang pula qarinnya Ishaq ibn Rahawayh. Dari mana Ishaq ibn Rahawayh? Min Iran. Dan Imam Ahmad min Kufah. Wa Ishaq ibn Rahawayh min Iran. Wa Ali ibn Madini min Madinah. Dan begitu pun datang para ulama yang lain, dikabarkan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan Yahya ibn Ma'in, ulama ad-dunya, rahalu ilal Yaman. Untuk siapa? Untuk Abdul Razzaq. Dan perkara ini terulang kembali di zaman Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Rahalun nas ilal Yaman, terkumpul sekitar 5.000 kaum muslimin di sana, datang dari berbagai negeri, dari berbagai benua, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, kecuali Australia belum kami dengar karena mayoritas kufar. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Yaman. Dan sampai this time Yaman menjadi bintang kejora ilmu. Maka inilah tafsir Abdul Razzaq ibn Hammam yang meriwayatkan dari Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Kufi al-Yamani an Qatadah.
Meriwayatkan dari Qatadah Ibnu Di'amah, Maliki yaumiddin, kata Qatadah, yauma yadinullah, maknanya hari Allah membalas al-ibadah bi a'malihim, hamba-hambanya dengan atau dari amal-amal mereka. Maka ditafsirkan makna ad-din ay al-jaza, yadinullah ay Allah yujzi al-ibad bi a'malihim. Wa hada tafsir as-salaf Hasan au Sahih, Abdul Razzaq Imam, Ma'mar Imam, wa Qatadah ma'ruf minal mufassir. Wa hunaka qala Ali ibn al-Madini riwayat Qatadah Ma'mar an Qatadah mutarib, wallahu a'lam, mungkin hada fi hamalul ulama fi ilmi al-hadis, laisa ala itlaqi, wallahu a'lam. Wa tafsir ats-tsani anid-din, tafsir yang kedua, ad-din yuradu bihi al-amal al-awwal jaza min a'mali salihah. Wa huna al-an ad-din bimakna amal atau bimakna ibadah, perbuatan. Wa dalilu dzalika ma fi suratil kafirun, lakum dinukum waliya dini, wala qiraa'ah wars wali dini, lakum dinukum wali dini, ala qiraa'ah Hafasan Asim waliya dini. Makna din huna ay bimakna amal. Lakum dinukum, bagi kalian amalan kalian menyembah berhala, meminta kepada Lat, Uzza, Manah wa Hubal. Lakum dinukum ay lakum a'malukum wali dini, wali amali, ibadah lillah jalla wa ala faqat. Fa'ala hada qala al-arab min hadal makna ad-din bimakna amal. Qala al-arab kama tadinu tudan, kama tadinu tudan, seperti perbuatan yang dilakukan maka itulah balasan dari perbuatan. Kama tadinu, kama ta'mal syai' tudan ay tujazi bi a'malihim atau bi a'malikum. Fahada lagi makna fi Andalusia, orang-orang Hindu mengatakan karma. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia pasti akan mendapatkan keburukan tersebut dibalas oleh Allah, baik di dunia ataupun di hari akhir. Dan barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelumnya ataupun di hari akhir. Kama tadinu tudanu ay kama ta'mal khair aw syarr tujazi bil khair aw syarr. Idan ad-din qad rubama bi makna al-amal wa daliluhu aidha al-Qur'an yufassir bil Qur'an. Lakum dinukum ay lakum a'malukum waliya dini aw fi qira'ah wars wali dini, dan untukku amalanku dan ibadahku. Wa hada makna maliki atau maliki. Fa fi qoulihi ta'ala maliki yaumiddin, kalimat maliki, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Fa idzan hunaka isbat sifat lillahi jalla wa ala al-mulku wal malakut. Allah itu mempunyai sifat memiliki dan menguasai dari makhluk yang diciptakan olehnya. Seperti kita di zaman ini, seseorang menciptakan sesuatu, maka yang menciptakan itu dia mempunyai properti. Seperti ada yang menciptakan formula, mengganti bensin dengan air galon.
Maka dia mempunyai properti itu. Tidak sembarangan orang memakainya kecuali dengan properti dia, punya dia. Atau seorang alim menulis kitab Al-Akhbar As-Sahihah masalan fi ahkam siyam Ramadan. Maka dengan judul itu dan kitab yang dia tulis itu properti, biqalam fulan ibnu fulan, haqquhu, milkuhu. Wa hada amrun sahal. Fa kaifa bi rabbina jalla wa ala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung-gunung, menciptakan alam raya semua, menciptakan jin wal ins, maka mereka otomatis al-mulku lillah wa sifat al-malakutu lillah. Maka Allah mempunyai sifat kepemilikan atas mereka, properti Allah. Langit dan bumi properti Allah, kepemilikan Allah. Al-malakut lillah, al-mulku lillah, hanya milik Allah. Idan al-mulku wal malakut min sifatillah adzatiyah, sifat yang terus menerus, sifat kepemilikan. Allah mempunyai hak properti kepemilikan atas makhluknya, terus bersambung kepada Allah. Tidak ada suatu makhluk pun yang hilang dari sifat kepemilikan ini. Maka dari sifat al-mulk wal malakut, maka dinamakanlah Allah dengan Al-Malik. Maka dari Asmaul Husna Al-Maliku ataupun Al-Malik dari sigah Al-Mubalaghah. Maka dari namanya dinamakan Allah itu Al-Maliku, Al-Malikul Quddus, dan juga Malik dengan wazan fa'il, bermakna Maha Pencipta. Sigah mubalaghah dari Al-Malik menjadi Malik. Dan ini banyak di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan sifat ini. Yang mengantuk silahkan lari. Contohnya di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Qul Allahumma malikal mulki. Maka di sini disebutkan Malik al-mulki, bahwa sifat Allah itu malikal mulki, memiliki dari apa-apa yang dia miliki karena hasil ciptaannya. Dan juga Allah berfirman di Al-Qamar, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di sini disebutkan malikin, ini juga nama Allah ala wazan fa'il. Dan ismullah al-malik wa kadzalika malik, dua, al-malik wa kadzalika al-malik. Maka dalil al-malik kama fi suratil Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku al-quddusu al-maliku. Maka ini semuanya pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat memiliki, dan dia dinamakan dengan al-malik. Ada dalil min al-Quran. Wa aina dalil min al-hadis? Allah mempunyai sifat kepemilikan dan memberikan properti, ini milikku. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yaqbidullahu jalla wa ala al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminih thumma yaqul anal malik ainal mulukul ard. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di saat hari kiamat Allah menggenggam dari bumi dan Allah melipat dari langit-langit, kemudian berkata anal malik, akulah sang pemilik dari semua yang Allah ciptakan. Aina mulukul ard, maka mana raja-raja dunia? Aku raja dari diraja, raja diraja, malikul mulk.
Fa idan aina mulukul ard, mana dulu raja-raja dunia yang sombong, maka tidak memiliki dunianya, karena Allah menghancurkan bumi dan langit pada saat itu. Wa kadzalika jaa fil hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, dan hadisnya hasan dari Auf ibnu Malik dari doa Nabi, subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal udmah. Sayyiduna subhana, maha suci, dil jabarut, yang mempunyai kekuatan, wal malakut, yang mempunyai sifat kepemilikan atas hamba-hambanya yang diciptakan. Maka di sini menjadi pendalilan dari sifat al-mulk wal malakut dari ucapan Allah maliki yaumiddin, yang mana maliki majrur i'rabnya dikarenakan sifat, dan maliki ismun fa'il, yaumiddin hari, makna din pembalasan, dan juga hari pembalasan, dan din bisa dimaknakan juga dengan amalan ibadah, lakum dinukum waliyadini. Adapun untuk tafsir yaumiddin tidak dimasukkan kepada makna yang kedua, maknanya ibadah, karena makna di sini yaumiddin hari pembalasan, bukan hari amalan atau bukan hari ibadah. Maka dengan ini kita cukupkan tafsir kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa